Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Sebelum belajar, marilah kita sama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi kelas 1, tema 6 lingkungan yang bersih, sehat dan asri, subtema 2 lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran yang ke-6. Materi yang akan dipelajari yaitu 1. Kalimat ajakan dan tanggapan, 2. Kerjasama dalam keberagaman di rumah, dan yang ketiga, bangun datar yang membentuk pola pengubinan. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Melengkapi percakapan dengan kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. 2. Mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bangun datar yang membentuk pola pengubinan. Anak-anak, Lani sedang bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lengkapilah percakapan Lani dan gunakanlah kata ajakan. Anak-anak, mari kita lengkapi bagian yang rumpang pada percakapan di bawah ini dengan kata ajakan. Lani berkata, lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana, banyak anak terkena diare. Kita bekerja bakti membersihkan sampah. Kata ajakan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang tersebut adalah mari. Mari kita bekerja bakti membersihkan sampah, ajak Siti. Anak-anak, jika lingkungan sekitar kita itu kotor dan banyak sampah yang menumpuk, maka akan mengundang para lalat untuk hinggap di sampah tersebut. Lalat itu suka dengan tempat yang kotor. Ketika lalat hinggap ke makanan yang tidak ditutup dan makanan itu kita makan, maka dapat menimbulkan diare atau sakit perut. Udin berkata, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Lalu Beni menjawab, kita kubur kaleng-kaleng. Kata ajakan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut yaitu mari. Mari kita kubur kaleng-kaleng. Anak-anak, nyamuk itu bertelur di genangan air. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi, jika di lingkungan sekitar kita itu terdapat kaleng, maka kita harus mengubur kaleng tersebut agar nyamuk tidak hidup di genangan air. Kemudian Siti berkata, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu berterbangan, banyak orang terkena flu dan batuk. Edo menjawab, kita tanam banyak pohon. Kata ajakan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang tersebut adalah ayo. Ayo kita tanam banyak pohon. Musim kemarau itu menyebabkan udara menjadi kering dan akan banyak debu yang berterbangan di mana-mana sehingga dapat menyebabkan penyakit flu dan batuk. Tetapi jika kita banyak menanam pohon, maka udara yang dihasilkan akan lebih bagus dan akan lebih lembab sehingga orang-orang tidak mudah terkena flu dan batuk. Selanjutnya Udin berkata, saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Lani menjawab, kita bersihkan selokan setiap hari. Kata ajakan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang yaitu ayo. Ayo kita bersihkan selokan setiap hari. Anak-anak, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena jika musim hujan, sampah-sampah tersebut dapat menyumbat pada aliran air dan dapat memicu adanya banjir. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus rajin membersihkan tempat yang menjadi aliran air. Anak-anak, amati percakapan Lani dan teman-temannya.
Kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan sehat? Berdasarkan percakapan di atas, kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat yaitu 1. Membuang sampah di tempat sampah. 2. Membersihkan selokan supaya tidak mampet. 3. Mengubur kaleng bekas agar tidak ada genangan air. Dan yang keempat, menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Anak-anak amati gambar yang ada pada layar. Lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya sangat menyenangkan. Hal ini karena mereka melakukannya secara bersama-sama. Anak-anak, dapatkah kalian melakukan kegiatan itu? Lakukan bersama dengan keluargamu di rumah. Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Siti menggambarkan dinding rumah impiannya. Mari berkreasi bersama Siti. Amati bentuk bangun datar di atas. Bentuk apa saja yang kalian lihat? Iya, betul. Bangun datar yang digambar oleh Siti yaitu persegi dan persegi panjang. Anak-anak, bukalah lembar kerja yang telah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Carilah lembar yang sama seperti yang ada pada layar. Bangun datar apa sajakah itu? Iya, ada bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Anak-anak, guntinglah bangun datar yang tersedia. Berkreasilah dengan menyusun terlebih dahulu menjadi sebuah karya yang bagus. Jika hasil susunanmu telah jadi, lalu tempel pada lembar kerja yang telah dibagikan pada pertemuan sebelumnya dengan lem. Gunakan bangun datar yang tepat. Anak-anak, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah mendampingi Ananda dalam belajar kali ini. Anak-anak, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajarmu dan kembalikan ke tempat semula agar ruang belajarmu menjadi rapi. Jangan lupa juga untuk berdoa setelah belajar. Terima kasih, tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.